Ya, halo guys, perkenalkan nama aku Renaldi Deva Andrianto, aku dari Prodi Teknologi Informasi 24 dengan NIM 242410102027. Di sini aku akan menjelaskan tentang codingan aku ini ya. Nah, yang pertama tuh ada soal tentang Fastbus 987. Nah, di sini tuh aku menggunakan variabel angka yang bisa menginputin sebuah integer, terus kemudian aku menggunakan perulangan for I di dalam range angka I tersebut bertambah sama dengan 1. Terus kemudian aku menggunakan perkondisian, yaitu if I modulus 3 sama dengan 0 dan I modulus 5 sama dengan 0, print Fastbus. Jadi kayak misal 15 nih. Itu kan bisa dibagi 3, bisa dibagi 5. Nah, itu jadi Fastbus. Terus kemudian elif I modulus 5 sama dengan 0, print bus. Jadi misal 5. Nah, itu akan ke print bus. 10 juga itu akan ke print bus. Terus ada elif I modulus 3 sama dengan 0. Jadi ini kayak 3, 6, 9. Nah, itu ke printnya tuh fish. Terus jika tidak memenuhi perkondisian ini, maka print I atau angka biasa gitulah. Nah, untuk contohnya sendiri tuh ini ya. Contoh outputnya. Aku ambil sampel input dari soal yang diberikan ya. Di sini tuh pakai 6. Tuh. Terus aku coba lagi deh. Pakai 15 misal. Nah, ya 15 ini kedeteksi sekarang bisa dibagi 3 sama dengan bisa dibagi 5 juga gitu. Terus lanjut soal kedua ya. Mas robot tubuh prima dengan bilangan prima. Di sini disuruh masukin inputan pertama dan inputan kedua. Jadi aku membuat variabel pertama sama dengan melakukan inputan integer, yang kedua juga, terus kemudian inputan kedua kurang sama dengan 1 di sini ya. Terus ada variabel hasil sama dengan list kosong untuk masukkan hasilnya nanti. Terus ada perulangan. Nah, di sini perulangan yaitu for angka di dalam range inputan pertama dan inputan kedua, angka tersebut bertambah sama dengan 1. Bilangan prima sendiri sama dengan true. Kemudian ada perulangan lagi, yaitu for I di dalam range 2 dan angka memiliki kondisi if angka modulus I sama dengan 0. Bilangan prima tersebut sama dengan false. Kemudian di break. Terus ada perkondisian. Jika bilangan prima atau if bilangan prima itu hasilnya ditambah dengan angka. Nah, maksudnya tuh ini hasil append angka. Append sendiri ini untuk memasukkan atau menambahkan angka di atasnya gitu. Terus kemudian if. Ada lagi if nih di sini ya. Ada perkondisian lagi. Jika 0 jika inputan pertama lebih besar daripada 0 dan inputan kedua lebih besar daripada inputan pertama dan 100 lebih besar pada inputan kedua, maka result lain hasilnya atau di print result. Jika tidak memenuhi batasan yang diberikan, maka print input tidak memenuhi batasan yang diberikan. Jadi tidak jika perkondisian ini ya, if ini tidak terpenuhi, maka print inputan batasan yang tidak diberikan. Untuk outputnya sendiri tuh seperti ini. Ambil 3 sama 15. Oke. 3, 15. Nah, jadi itu hasilnya 4 ya guys. Seperti itu.
Terus lanjut soal berikutnya, itu detektif Budiono Siregar. Di sini disuruh melakukan inputkan untuk masukkan sebuah kata, yaitu ini saya menggunakan variabel sama dengan input masukkan kata, terus kemudian di sini menggunakan hitung huruf sama dengan ini ada kurung kurawal kayak gini nih untuk hasilnya nanti. Kemudian melakukan perulangan yang di dalamnya nanti ada sebuah perkondisian for huruf in kata atau for huruf di dalam kata gitu ya. Terus jika huruf tidak sama dengan ini hasil kosong ini, kemudian if huruf in hitung huruf terus huruf tambah sama dengan satu gitu. Jadi semisal hurufnya itu ada dua gitu ya. Dari perkondisian itu maksudnya jika semisal hurufnya ada dua gitu. Nah, itu akan bertambah terus gitu loh nilainya guys. Misal A-nya di dalam kata tersebut tuh A-nya ada tiga. Nah, maka ditulis tiga. Semisal enggak ya ya udah cuman tulis satu gitu. Nah, di sini kan ada else nih. Nah, jika cuma satu tuh pasti dihitung cuma satu gitu doang gitu. Terus kemudian lagi ada perulangan lagi yaitu for huruf. Banyak huruf di dalam hitung huruf terus dihitung per items gitu, maka print huruf. Huruf di sini adalah hurufnya seperti A, B, C, D, dan kawan-kawan itu. Terus kemudian jumlah banyaknya huruf yang ada itu. Misal A yang aku sebutin 3, terus B misal ada satu, C ada 3 gitu. Maka print jumlahnya. Nah, untuk hasilnya sendiri, hasil outputnya sendiri itu kayak gini. Aku ambil sampel input dari soal aja ya, biar sama gitu loh. Kapal laut. Nah, bentar. Hmm, bentar ya guys. Salah. Nah, ini benar. Kapal laut. Kapal laut. Nah, jadi itu untuk kapal laut sendiri K-nya ada satu, kapal laut A-nya ada tiga, P-nya ada satu, L-nya ada dua, U-nya ada satu, dan D-nya tuh ada satu gitu. Terus lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 4. Sabta keyboardnya rusak. Di sini kalimat aku menggunakan variabel kalimat sama dengan input untuk melakukan inputkan masukkan sebuah kalimat. Terus kemudian kata-katanya tuh bisa di-split gitu loh. Terus aku menggunakan variabel kata-kata sama dengan kalimat bisa di-split atau split. Terus jumlah huruf awal tuh 0. Terus melakukan perulangan seperti ini. Huruf rusak di dalam kata-kata. Terus di dalam perulangan tersebut ada perkondisian yaitu jika E di huruf rusak atau D di huruf rusak, jumlah huruf itu bertambah sama dengan satu gitu. Misal ada E-nya ada dua gitu. Di dalam kalimat tersebut tuh E-nya ada dua gitu. Nah, itu kehitung dua, terus ada misal ada lagi D. Nah, itu kehitung tiga gitu loh guys volumenya. Jadi seperti itu. Tuh outputnya sendiri tuh kayak gini. Bentar. Ini aku buat bisa gini biar enak gitu. Karena yang tadi tuh kodenya aku gabungin semua gitu guys. Aku ambil sampel input dari soal hello world. Nah, di sini kan kategori huruf rusaknya kan dua nih. Ada E sama D. Kita coba ya. Salah. Bentar. Nah, sama kan? Jadi gitu guys.
Terus lanjut soal berikutnya. Soal kelima, Ariski adalah seorang siswa kelas 1 SD dari SDN King Indo 25. Jadi di sini disuruh melakukan inputan angka yang dipisahkan dengan koma, terus angka tersebut tuh kita targetkan gitu. Misal kita targetkan 5 gitu ya. Kita nanti mengambil angka tuh kayak 1 sama koma 4 gitu ya. Kan itu kalau dijumlahin kan hasilnya 5. Terus misal ada lagi tuh 2 sama koma 3 gitu. Nah, itu kan hasilnya tuh kalau dijumlahin kan sama dengan 5 gitu ya. Nah, di sini jadi aku menggunakan variabel kumpulan angka untuk terus menggunakan input untuk memasukkan inputan, terus target penjumlahan juga untuk menginput target semisal 5 tadi, terus kumpulan angka tersebut di terus menggunakan list map yang tipe datanya integer, kumpulan angka di split. Nah, biar dipisah gitu loh, guys. Hasil 1 sama 2-nya gitu. Terus ada target penjumlahan menggunakan integer juga. Terus di sini untuk pasangan angka. Pasangan angka ini nih untuk hasil gitu loh. Yang aku bilang tadi kayak 1,3 atau 2,3 atau 1,4 itu tadi. Terus ini melakukan perulangan yaitu for i di dalam line kumpulan angka. Terus ada for j in range i tambah 1 range kumpulan angka. Terus ada sebuah perkondisian di sini. Jika kumpulan angka i ditambah kumpulan angka j sama dengan target penjumlahan, maka di sini tuh pasangan angka akan di-append kumpulan angka I dan kumpulan angka J. Terus print pasangan angkanya. Jadi kumpulan angka ini misal 1. Terus kumpulan angka J ini misal 4. Nah, terus sama dengan targetnya ini 5. Kan ini memenuhi ya. Terus nanti akan di-print gitu hasilnya. Tambahkan kayak ini terus di-print di sini. Untuk outputnya sendiri kayak gini ya. Nah, aku ambil inputan di sini. Ini 1 sampai 9. Manual aja deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus aku mau targetin 5. Nah, gini. 1 tambah 4 sebenarnya 5. Terus 2 tambah 3 kan sama dengan 5 juga. Nah, jadi begini, guys. Terus lanjut soal berikutnya. Soal nomor 6. Bebek galau. Medium hard. Di sini ada tangan kiri dan tangan kanan. Tangan kiri, variabel tangan kiri sama dengan set. Jadi di sini aku menggunakan set. Di dalam itu ada kuartas D atau Q, W, E, R, T, A, S, D, G, Z, dan sampai B ini. Terus di tangan kanan sendiri ada Y, U, sampai MN ini. Terus melakukan inputan, itu menggunakan variabel kata sama dengan inputan masukkan kata. Dan di sini menggunakan lower untuk mengubah ke huruf kecil agar konsisten. Kemudian diinisialisasi variabel asal kiri sama dengan false, asal kanan sama dengan false. Jadi awalnya itu false semua dulu ya. Jadi gini deh pokoknya, terus menggunakan perulangan yaitu for huruf di kata atau in kata yang di dalamnya ada sebuah perkondisian. Jika huruf di tangan kiri asal kiri sama dengan true, jadi berubah gitu, nggak false lagi jadi true. Maka jika huruf di tangan kanan atau in tangan kanan asal kanan sama dengan true. Nah, jadi berubah juga jadi true. Terus kemudian jika if not asal kiri dan kanan asal kanan gitu ya. Jika dari kedua kanan kiri nih ya, nanti akan di break gitu loh. Ini untuk kondisinya
perulangannya sendiri ini akan di-break gitu kalau jadi dua-duanya, jadi udah selesai gitu. Terus kemudian untuk menentukan hasilnya sendiri menggunakan variabel hasil sama dengan asal kiri dan asal kanan. Di sini tuh akan true jika semisal hurufnya tuh dari kiri dan dari kanan. Tidak bisa dari dua-duanya gitu. Kemudian di print hasilnya. Untuk outputnya sendiri seperti ini. Nah, kalau hello tuh jadinya false gitu. Karena dari dua-duanya gitu loh guys. Ada H kan dari kanan, terus H kan dari tangan kiri, terus L dari kanan, terus ada O dari kanan. Itu kan ada kanan sama kiri tuh. Nah, itu akan jadinya tuh false gitu. Kalau satu terus kiri aja, kanan aja tuh akan jadinya tuh pasti true. Terus lanjut ke soal berikutnya yaitu file rusak. Soal ketujuh ini ya. Soal terakhir terus di sini tuh kita disuruh untuk membuat inputan pesan gabungan gitu. Karena di sini tuh di soalnya tuh kayak filenya tuh kena virus gitu. Jadi filenya tuh nggak bisa dibaca gitu loh pesannya. Terus di sini untuk aku melakukan inputan yaitu menggunakan pesan gabungan sama input masukan pesan yang tergabung. Kemudian diinisialisasikan yaitu pesan satu dan pesan 2 itu sama-sama dengan sama-sama pesan kosong, masih kosong kan belum ada inputan. Terus memisahkan pesan dengan indeks genap dan ganjil gitu. Jadi tuh indeks genap tuh kayak indeks genapnya tuh ada dua, semisal KWR. Nah, indeks genapnya tuh ada di W. Tuh. Untuk yang ganjil tuh ada di R gitu. Terus menggunakan sebuah perulangan yaitu for i di atau in strings length pesan gabungan. Terus dalamnya ada sebuah perkondisian yaitu if i modulus 2 sama dengan 0. Nah, ini untuk indeks genap sendiri. Pesan ditambah sama dengan pesan gabungan i. Terus jika tidak terpenuhi, maka pesan kedua bertambah sama dengan pesan gabungan i. Gitu deh. Jadi semisal itu tadi yang genap dimasukin genap, yang ganjil dimasukin ganjil. Untuk menggeser ASCII untuk mendapatkan pesan asli, di sini aku menggunakan variabel baru yaitu pesan asli dan pesan satu asli dan pesan dua asli. Yaitu sama-sama di joinin ya. Join car or car ini. Terus kurang 5 for car in pesan. Atau ini bisa dibilang for karakter di dalam pesan. Satu karakter di dalam pesan dua. Kemudian menggunakan print untuk memprint dua-duanya. Jadi itu pesan yang satu tuh dipisah sama pesan yang kedua gitu. Atau bisa dibilang yang indeks genap tuh di atas, yang ganjil tuh di bawah. Tuh hasil outputnya sendiri tuh kayak ini guys. Nah ini kan nggak bisa dibaca nih ya. Nanti tuh hasilnya tipe soal sama mudah aja pokoknya ya. Nih, mau coba. Nah, jadi tuh udah kedetek gitu loh. Tadi kan nggak bisa dibaca atau kayak kena virus gitu ya. Terus kemudian kita kayak benerin gitu. Nah, jadinya tuh gini. Ini jadi pesan satu, ini pesan dua. Atau bisa dibilang ini indeks genapnya lah dari pesan tersebut. Indeks ganjilnya. Ya, jadi seperti itu. Mungkin cukup itu aja ya penjelasan tentang tugas codingan aku ini.
Apabila ada salah kata atau perilaku yang kurang berkenan, aku mohon minta maaf karena aku masih baru belajar juga. Mungkin semisal ada yang mau dikritik atau disaranin bisa komen aja. Terima kasih buat semuanya deh yang mau dengerin aku. Tuh, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.